Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kelas 7F, G, H, dan I. Semoga di pagi hari ini kita selalu sehat dan selalu semangat untuk memulai pembelajaran. Perkenalkan, nama Ibu Mariani. Nanti kalian bisa memanggil Ibu dengan panggilan Ibu Yani. Di sini Ibu akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk semester 1. Nah, sebelum pembelajaran, Ibu akan menjelaskan materi-materi apa saja yang akan kita pelajari selama semester 1 ini. Nah, untuk kelas 7 itu ada 8 bab yang harus kita selesaikan. Nah, kalau waktu kalian SD dulu, kalian belajarnya menggunakan sistem tematik kan ya. Nah, kalau untuk sekarang udah kelas 7, kalian akan belajar bahasa Indonesia itu dengan basisnya teks. Jadi nanti ada beberapa teks yang harus kita pelajari. Nah, untuk satu semester ini target Ibu itu sesuai dengan kurikulum. Sesuai dengan kurikulum, kita akan belajar itu sebanyak 4 bab saja. Nah, apa saja materinya kita lihat yuk. Nah, ini. Materi yang pertama, itu bab pertama, itu tentang teks deskripsi. Jadi, ada 4 poin pokok yang harus kita pelajari. Yang pertama itu menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi, menentukan isi teks deskripsi, menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi, dan yang terakhir itu menulis teks deskripsi. Penilaiannya pun ada tiga poin ini ya yang akan kita nilai per babnya. Nanti kita akan mengambil penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Jadi nanti kalian mengerjakan soal-soal tentang teks deskripsi. Yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Kalian Ibu minta menulis teks deskripsi. Nah, yang ketiga, nanti ketika kita PJJ ada beberapa tugas yang Ibu berikan setiap pertemuannya. Nah, itu termasuk ke dalam tugas atau nilai portofolio. Yang kedua itu kita akan belajar mengenai cerita teks fantasi. Nah, ada 4 poin juga yang harus kita pelajari. Yang pertama, mengidentifikasi unsur cerita teks fantasi, menceritakan kembali isi teks fantasi, menelaah struktur dan bahasa teks fantasi, menyajikan cerita fantasi. Ini sama saja, penilaiannya ada 3 juga, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, penilaian portofolio. Yang ketiga itu, yang bab ketiga kita akan belajar mengenai teks prosedur. Jadi nanti ada 4 poin utama yang harus kita pelajari, yaitu mengidentifikasi ciri teks prosedur, menyimpulkan isi teks prosedur, menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur, menulis dan menyajikan teks prosedur. Yang terakhir, penilaiannya juga ada 3, penilaian pengetahuan dalam bentuk soal-soal, penilaian keterampilan yang Ibu nilai adalah hasil dari tulisan teks prosedur. Yang ketiga, portofolio atau tugas. Yang terakhir, bab terakhir itu adalah teks laporan hasil observasi. Nah, ada 4 pokok juga yang harus kita pelajari, yaitu mengidentifikasi informasi hasil teks observasi, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi, menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang keempat, menulis dan memeragakan laporan hasil teks observasi. Jadi penilaiannya juga ada 3, penilaian pengetahuan dalam bentuk soal, penilaian keterampilan, kalian menulis teks laporan hasil observasi, dan portofolio atau tugas. Nah, dalam 4 bab ini, masing-masing bab target Ibu adalah satu bulan itu kita harus menyelesaikan harus menyelesaikan 1 bab ini, 1 bab untuk 1 bulan. Jadi diperkirakan nanti kalian akan mengikuti ujian semester itu bulan Desember. Kalau 4 bab sudah selesai, jadi nanti kita di akhir semester, di akhir pertemuan semester itu kita pematangan untuk persiapan ujian semester 1. Nah, Ibu akan menjelaskan komposisi nilai akhir semester yang akan ditulis di
rapor kalian. Nah, komposisinya ada terbagi menjadi 70% dan 30%. 70%-nya terdiri dari apa saja? Yaitu 70% itu dari penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan dan portofolio. Dari nilai-nilai yang kita ambil selama perbat itu memiliki komposisinya 70%, jadi besar sekali. Nah, untuk itu Ibu harap kita benar-benar serius untuk belajar, serius mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Karena apa? Porsinya 70% loh, itu sangat menolong sekali. Dan kita lihat untuk porsi penilaian akhir semester. Jadi ketika bulan Desember nanti kalian akan mengikuti ujian akhir semester 1. Nah, itu porsinya 30% dari nilai rapor. Jadi nanti antara dari kedua nilai 70% dan 30% kita satukan. Nah, akan kita lihat untuk KKM di semester 1 ini untuk kelas 7 ada 73. Dari mana dapatnya? Yaitu dari 70% nilai ini dan 30% digabung. Apabila nilai kalian minimal 73%, maka untuk pelajaran bahasa Indonesia bisa tuntas. Kalau di bawah KKM 73 misalnya kalian mendapat nilai 72, itu bisa dinyatakan belum tuntas untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, oke, hari ini kita akan mulai belajar mengenai teks deskripsi. Nah, kita akan belajar mengenai poin pertama, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Objeknya bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni yang dibaca atau didengar. Bisa juga objek-objek yang ada di sekitar kalian. Nah, yuk kenalan dulu kita ya dengan apa itu teks deskripsi. Kita harus kenalan dong biar tahu. Nah, ini dia teks deskripsi apa sih? Teks deskripsi apa sih? Nah, kita lihat nih. Nah, kita lihat apa itu teks deskripsi. Yuk sama-sama kita lihat. Apa itu teks deskripsi? Jadi teks deskripsi itu adalah suatu wacana atau suatu teks yang menjanjikan suatu hal atau objek pembicaraan yang seakan-akan pembaca bisa melihat objek itu atau seolah-olah berada di depan mata pembaca itu. Jadi sebenarnya untuk teks deskripsi kalian udah pernah belajar atau dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah pernah menggunakan teks deskripsi ini. Sebagai contoh misalnya kalian sedang pergi jalan-jalan ke mall dengan teman-teman kalian. Kalian melihat tas atau sepatu yang sangat bagus, kalian ingin beli sepatu itu. Kalian pulang dong cerita ke mamanya, ke orang tuanya bahwasanya kamu mau atau ingin membeli sepatu. Nah, pasti kalian akan menceritakan bagaimana bentuk sepatunya, ukurannya, harganya gitu kan. Mengapa kamu tertarik untuk membeli itu? Nah, itu sebenarnya kalian sudah belajar untuk mendeskripsikan suatu objek. Jadi, deskripsi itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, apa sih tujuannya kalau kita belajar teks deskripsi? Intinya kalau teks deskripsi itu agar kita tujuannya untuk menggambarkan suatu objek dengan cara memerinci objek dari sudut pandang penulis. Jadi kita menceritakan objek itu dengan secara rinci, secara detail ya, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, merasakan hal atau objek yang dideskripsikan. Kita lihat contoh teks deskripsi ini. Kita lihat nih ada contoh teks deskripsi. Ini yang kita deskripsikan adalah hewan kesayangan yang ada di rumah. Pastinya teman-teman semua punya dong hewan kesayangan di rumah. Bisa kucing, bisa kelinci, bisa ikan ya. Nah, kita lihat. Kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat, putih dan bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibirnya mungil yang merah mudah dengan sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari.
Nah, dari teks ini, dari paragraf pertama teks ini, kita sudah bisa terbayang tuh. Kelincinya warnanya putih, telinganya panjang. Kalau berlari-lari dia melambai-lambai. Bibirnya mungil, matanya coklat seperti madu. Kita bisa membayangkan dong bagaimana wujud dari kelinci yang bernama Bagas. Selanjutnya, Bagas sangatlah manja. Tiap malam Bagas tidur di ujung kakiku sebelum keelus-elus. Dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ibaskan telinga yang panjang. Mulutnya berkomat-kamit seperti orang sedang berdoa. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Bagas memiliki perilaku unik kalau marah. Bagas melakukan atraksi yang menarik. Kita lihat nih. Coba Ibu kasih pertanyaan dulu ke kalian. Kalian jawab dalam hati ya. Apa warna bulu si Bagas? Terus bagaimana bentuk telinga Bagas? Nah, oke. Itu berarti kalian sudah mendeskripsikan teks laporan hasil teks deskripsi dari hewan kesayangan. Nah, untuk itu, untuk nanti kalian akan belajar. Ibu berikan tugas di Google Classroom, itu ada materi, ada wacana tentang kucing yang bernama Kenzi. Nah, nanti kalian akan menjawab 5 pertanyaan. Sekarang kerjakan tugas kalian di Google Classroom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.